Welcome back to my YouTube channel Mona Lisa. Wah, gimana kabarnya guys? Saya harap kalian semua dalam kondisi sehat, sama seperti saya juga dan keluarga dalam kondisi yang sama. Oke, video kali ini aku akan memberikan kalian sebuah tips yang sangat sederhana. Bagaimana sih caranya untuk membangun usaha kecil-kecilan? Penasaran kan kayak gimana tipsnya? Oke. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Lalu setelah nonton video ini, jangan lupa berikan like dan komentarnya ya guys, supaya aku lebih bersemangat dalam memberikan video-video selanjutnya. Oke. Kita masuk kepada tips yang pertama. Bagaimana sih tipsnya atau bagaimana sih caranya untuk membangun usaha kecil-kecilan? Jadi untuk tipsnya tidak terlalu banyak dan video ini juga saya nggak lama-lama karena tipsnya hanya ada 4 guys, 4 doang. Kalau kalian udah menjalankan 4 tips ini berarti oke banget. Penasaran kan? Kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kalian gali dulu potensi apa yang ada di dalam diri kalian. Kalau bisa bertanya, kira-kira hobiku nih apa sih? Karena untuk sebuah usaha yang dimulai dari sebuah hobi akan sangat menyenangkan. Hobi bisa menghasilkan uang. Tidak perlu contoh jauh-jauh karena saya sendiri menjalani usaha yang dimana adalah hobi saya. Jadi memang sebelumnya saya suka banget dengan jam tangan. Akhirnya puji Tuhan saya punya usaha tentang jam tangan, baik itu jual jam tangan maupun servis jam tangan. Oke, kita kesampingkan dulu cerita saya ya atau pengalaman saya. Kita masuk ke langkah yang berikutnya. Lalu, setelah mengetahui potensi yang Anda miliki, dibawa dalam doa. Karena ingat, untuk memulai apapun itu, usaha, memulai hari yang baru, jangan lupa minta tuntunan Tuhan. Karena jika Tuhan yang memberikan ide atau ilham, maka Tuhan juga yang akan menuntun perjalanan bisnis kita sampai bertahun-tahun dan berkelanjutan tahun-tahun berikutnya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya sudah mengalaminya. Oke? Kita masuk ke tips yang kedua atau langkah yang kedua. Setelah kita menggali potensi kita, lalu berdoa kepada Tuhan dan mendapatkan jawaban, kita sambut jawaban dari Tuhan dengan memulai usaha kita. Yaitu bisa dibilang tipsnya adalah nekat atau bonek. Kalau orang-orang Surabaya kenalnya dengan bonek. Bondo nekat. Gak punya bondo, gak punya modal, tapi punya nekat doang. Aku dulu kayak gitu guys. Pada saat memulai usaha kecil-kecilan, walaupun usaha kecil-kecilan, tentu bakal banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak kita. Salah satunya, aduh kalau mau mulai usaha, aku gak punya modal banyak, aku takut rugi, nanti gimana nih? Lancar nggak usahaku? Orang-orang suka nggak dengan produk yang aku jual contohnya? Atau orang-orang suka nggak dengan jasa yang aku tawarkan contohnya? Kalau kalian mulai dalam bidang jasa, banyak banget pertanyaan yang akan muncul di dalam diri kita, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Aku benar-benar mau memberikan semangat, benar-benar mau memberikan spirit kepada para pemula bahwa tips yang kedua ini harus kita kerjakan.
dengan bondo nekat. Pada saat saya memulai Sriwatch, saya nggak punya modal banyak guys. Saya nggak punya tabungan banyak guys. Tahu nggak? Saya mulai dari angka berapa? Modal Sriwatch pertama kali itu berapa? Saya mulai dengan modal Rp300.000. Tapi puji Tuhan, Sriwatch masih ada sampai sekarang. Oke, itu tips yang kedua. Jadi nekat, mulai aja guys. Bakal banyak tantangan pada saat kita memulai, bahkan dari orang-orang sekitar kita. Bisa jadi mereka tidak support kita, tidak dukung kita, karena sebenarnya kita tuh nggak hanya butuh dukungan modal aja ya guys, kita tuh butuh semangat dari orang-orang sekitar kita kan. Oke, kamu pasti bisa memulai usaha ini, kamu pasti bisa kok. Kita butuh itu sebenarnya, tapi jangan berharap banyak dari orang-orang sekitar, karena bisa jadi mereka lah yang akan memberikan komentar-komentar negatif pada saat kita memulai usaha kita. Tapi di sini saya mau memberikan pengalaman saya bahwa jangan diambil itu komentar-komentar negatif. Komentar-komentar negatif jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi dimasukkan ke dalam kantong. Tidak ada gunanya. Jadi kalau kalian udah punya tekad yang bulat, maju aja guys. Kalau bisa guys, kalau bisa ya, pada saat memulai usaha kecil-kecilan kita, kalau bisa kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Jangan buru-buru kongsi sama temen. Jangan buru-buru berpartner sama teman untuk membangun usaha kecil-kecilan tanpa perjanjian yang jelas guys. Kenapa? Tentunya kalian udah tahu lah maksud aku tuh mengarah kemana. Tapi saya nggak ingin berfokus kepada situ dulu ya, karena saya ingin memberikan tips yang sederhana dulu, yaitu dengan nekat atau bonek untuk memulai usaha. Maju aja dulu, satu langkah aja dulu, oke? Nah, setelah kita memulai usaha kita masuk ke tips yang ketiga. Promosi atau membangun brand. Bahasanya. Membangun brand ini menjadi sangat penting guys pada saat kita memulai usaha kita. Kenapa? Karena bagaimana cara yang efektif untuk memperkenalkan ini loh usaha kita, ini loh bisnis aku jualan ini loh, aku menawarkan jasa ini loh. Ini adalah menjadi sangat penting guys. Dan pada saat kalian membangun brand, cara yang paling gampang adalah melalui media sosial. Murah, meriah, bisa jadi gratis kalau numpang wifi di kafe-kafe gitu ya, atau di rumah temen kalau mau lebih gratis lagi. Nah, branding atau memperkenalkan produk melalui media sosial. Tentunya kita semua mempunyai media sosial. Salah satunya ada WA, ada Instagram. Nah, ini akan menjadi sangat penting pada saat kalian membangun brand. Tolong bedakan akun pribadi dengan akun bisnis Anda. Jadi, akun pribadi tetap ada ya untuk foto-foto pribadi contohnya, atau foto bersama keluarga, foto jalan-jalan. Tapi akun usaha ada sendiri. Jadi sama-sama jalan. Nah, kenapa harus dipisahin? Karena gini guys, ini kalian baru punya usaha satu ya kan. Kalau brandingnya ini udah terkenal, contoh teman-teman kalian, orang-orang sekitar kalian udah tahu siapa itu Sriwatch, contoh ya, orang-orang udah tahu siapa itu Sriwatch. Ketika kalian memulai usaha yang lain lagi, itu udah gampang banget. Bisa, oh ini usaha lanjutan dari Sriwatch loh, kayak gitu. Bisa juga dari mulut ke mulut. Kita pada saat bertemu dengan teman, kita memperkenalkan, aku jualan ini loh, dan jangan bosan-bosan untuk memperkenalkan produk Anda guys, sampai bener-bener orang itu
begitu ngeliat muka kita langsung tahu, oh ini nih penjual jam tangan, contoh, ini nih tukang servis jam tangan, contoh, kayak gitu. Sampai bener-bener kita buat alam bawah sadar orang-orang itu mengingat kita sebagai sebuah produk atau mengingat kita sebagai jasa layanan yang kita tawarkan. Kalau bergerak di bidang jasa, jangan salah artikan ya guys. Menurut pengalaman saya, untuk promosi ini atau memperkenalkan branding kita ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Jadi pada waktu saya memulai Sriwatch, saya membutuhkan 1 tahun untuk merintis, untuk memperkenalkan kepada orang-orang sekitar, untuk mengingatkan kepada mereka apa itu Sriwatch, memperkenalkan kepada mereka apa itu Sriwatch, butuh waktu 1 tahun. Setelah kita melewati fase 1 tahun, memasuki tahun kedua, guys, kalian udah gak perlu repot-repot untuk memperkenalkan bisnis kalian. Percaya deh sama aku, butuh 1 tahun doang guys. Babak belurnya tuh 1 tahun aja. Tahun kedua, kalian akan menuai semuanya. Kalian akan menuai hal yang udah kalian tabur selama 1 tahun itu. Tahun kedua, orang-orang yang datang sendiri kepada Sriwatch tanpa aku mempromosikan. Kenapa? Karena mereka udah tahu, oh kalau mau ganti baterai ya udah ke Sriwatch aja, mau servis jam tangan ya udah ke Sriwatch aja. Begitu mereka ngelihat aku Sriwatch, yang diingat Sriwatch, Sri kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian lelah atau jangan sampai kalian menyerah sebelum 1 tahun guys. Itu tipsnya. Jadi kuncinya adalah pada saat promosi itu butuh 1 tahun. Oke? Lalu kita masuk ke tips yang keempat. Ini adalah tips yang terakhir, tips sederhana yang terakhir yang bisa kita lakukan, yaitu konsisten. Nah, konsisten ini menjadi sangat penting pada saat kita sudah memulai usaha kita. Kenapa? Karena ketika kita udah mulai usaha kita, terus kalau kita nggak konsisten menjalaninya, orang-orang tuh bakal lupa guys kalau kita tuh punya usaha itu. Atau mereka akan lupa kalau kita itu berjualan produk itu. Mereka akan lupa kalau kita itu menawarkan jasa itu jika bergerak di bidang jasa. Jadi kurun 1 tahun, tadi tips yang ketiga udah saya jelasin, promosi itu minimal 1 tahun. Nah, kurun 1 tahun ini kalau bisa kalian tetap konsisten menjalani usaha. Tentunya ada saat-saat dimana kita itu merasa lelah, merasa capek, merasa gak semangat, merasa menyerah, itu ada guys. Saya pun pernah mengalaminya. Nah, misalnya ya, kalau kita lagi capek gitu ya, kita merasa ya ampun kok sepi banget sih, nggak ada pembeli contohnya ya, aduh sepi banget, ekonomi lemah, nggak ada pembeli, nggak semangat gitu loh mau ngupload foto, mau memperkenalkan produk. Ya udah nggak apa-apa, kasih waktu kepada diri kita untuk merasakan hal itu, untuk menikmati fase itu. Kalau kita lagi males, kalau kita lagi nggak semangat, nggak apa-apa, kasih waktu. Tapi jangan lama-lama. Harus segera bangkit guys, harus segera balik semangatnya, harus segera kembali spiritnya, bara apinya itu harus segera balik. Kenapa? Takutnya kalau kita kelamaan males, bakal males terus. Dan kalau kita udah kehilangan 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya, orang-orang bakal lupa kalau kita punya usaha itu. Kayak gitu. Jadi tetap konsisten,
Misalnya nih, kalau kalian jualan produk A, ya udah jualan itu terus, konsisten terus. Walaupun gak ada pembeli, kalian tetap posting, kalian tetap share, tetap memperkenalkan, kayak gitu. Oke guys, sekian tips kali ini. Sangat sederhana kan? Jadi total tipsnya ada 4. Yang pertama, gali potensi atau apa sih hobi kita, lalu digandeng dengan berdoa kepada Tuhan. Setelah Tuhan memberikan ide kepada kita sambut jawaban doa Tuhan dengan langsung memulai usaha kita. Kalau nggak punya banyak modal, udah nekat aja dulu, modal seadanya, modal seminim-minim mungkin, pokoknya jalan dulu. Setelah jalan, lakukan promosi segiat mungkin, segencar mungkin. Setelah promosi dan usaha jalan, lakukan dengan konsisten. Percaya sama aku, kalian akan memiliki usaha yang berkelanjutan. Sama seperti Sriwatch, puji Tuhan, Sriwatch sudah berada dari tahun 2016, bulan Mei, sampai sekarang tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya. Semangat untuk mencoba tips saya. Jangan khawatir, karena God is good all the time. Oke? Terima kasih banyak udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye!